menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Jemaat Tuhan sendiri, aku punya, oh Tuhan, yang telah berjanji, amin, menggenapi. Imanku bersepakat, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya, ya Tuhan Yesus, yang telah berjanji, ya, menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang
dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang amin Tuhan Yesus yang telah berjanji. Sekarang kemenangan darimu, karena pengharapan kami di dalam Engkau yang membawa kami ada sampai saat ini Tuhan. Dan pengharapan kami di dalam Tuhan yang hidup adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan Tuhan. Karena firman-Mu sendiri menjamin bahwa sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekali-kali tidak ya Tuhan. Bangkitkan iman kami untuk mempercayai Engkau lagi Tuhan. Bahkan untuk setiap mimpi-mimpi kami yang mulai terkubur, malam hari ini kami berdoa Roh Kudus bangkitkan kembali. Karena Engkau Tuhan yang besar, yang bekerja melampaui setiap batas, bahkan di luar kemampuan kami, di luar kendali kami, di luar pikiran kami. Apa yang dapat kami selami, sungguh Kau melampaui itu Tuhan, lebih daripada apapun. Terima kasih pikiran-Mu tidak terselami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji sanggup. Pemenang nyanyikan lebih lagi. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang sepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima dengan iman kami. Ku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan darimu. Pemilik hidup kami, pemilik hidup kami. Karena Kau ada di pihak kami. Kami berkata dengan iman, oh siapakah lawan kami? Yesus Tuhan ada di pihak kami, membawa kami terus naik, oh dan tidak pernah turun. Haleluya. Oh, bergeraklah ya Roh Kudus di tempat ini. Ya Tuhan, kerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Malam ini bawa jiwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu.
menggenggam setiap tangan kami Bapa. Sementara mengelus setiap kepala kami Tuhan. Kau mengasihi setiap kami. Bahkan Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Malam hari ini kami berkata-kata kepadamu, pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau yang bisa menyelami hati kami. Apa yang jiwa kami perlukan, apa yang hati kami perlukan, Kau selami Tuhan. Lebih dari itu kami berkata, Engkau cukup, Engkau lebih dari cukup, Engkau lebih dari cukup. Kau dekap setiap hati kami Tuhan, hidup kami, perlu kami Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami aman, kami nyaman Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu yang berlimpah-limpah mengalir memenuhi setiap hidup kami. Kami berkata kami tenang di dalam Engkau. Kami bahagia malam hari ini bisa menikmati Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah keinginan di dalam jiwa ini terus ada sampai akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cuma Tuhan jangan terburu-buru keluar dari hadirat Tuhan. Mari sama-sama nikmati kasih-Nya malam ini. Oh, setiap kami terkagum-kagum dan terpesona akan setiap cinta-Mu dan karya-Mu yang begitu ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih umat-Mu bersyukur, kekasih hati-Mu bersyukur Tuhan, memuji-Mu Tuhan yang hidup.
nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Jemaat Tuhan sendiri angkat suara nyanyian Tuhan, pujian Tuhan, namamu besar dan layak di. Sekali lagi jemaat Tuhan sendiri nyanyikan nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu. Oh, pujilah Tuhan jiwa, namamu besar. Oh Yesus Tuhan, nyanyian pujian bagi Tuhan. Oh Tuhan, namamu besar dan layak. Oh, nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu Tuhan. Oh, pujian bagimu Tuhan. Oh, besar dan layak di. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku bagimu pujian, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, oh, nyanyian pujian bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu
segenap hati kami nyanyian pujian Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sembah Yesus, lebih lagi sembah Yesus. Bagimu Yesus, segala pujian. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kasih Tuhan. Lebih lagi, mari jemaat Tuhan, lebih lagi sembah Yesus. Lebih lagi bangkitkan iman percayamu. Agungkan Yesus. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Shalom. Di sini kan bukan anak muda, jadi ya kita juga harus bersemangat seperti orang-orang muda ya. Sekali lagi shalom. Baik, apa kabar semuanya? Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saya berterima kasih sekali lagi pertama-tama kepada Tuhan Yesus tentu yang punya pelayanan ini. Yang kedua saya minta banyak terima kasih juga dari staf pastoral, pengerja yang ada di tempat ini yang juga sudah memberikan kesempatan dan mempercayakan saya untuk bisa menjadi saluran berkat bagi umat Tuhan yang selalu hari Kamis ada di Rupe. Berapa banyak yang percaya bahwa di Rupe ada mujizat Tuhan? Berapa banyak yang percaya di Rupe ada cinta kasih Tuhan? Berapa banyak yang percaya di Rupe ada sukacita dari Tuhan? Nah, korek samping kanan kiri bilang malam hari ini sebentar ketika pulang keluar dari tempat ini tidak sama seperti waktu datang. Karena kita pulang malam hari ini, kita pulang dengan mujizat dari Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saya nggak perlu memperkenalkan nama saya karena semua sudah pernah lihat saya dan juga mungkin sudah tahu nama saya. Ya saya mungkin yang paling asing di tempat ini karena banyak kan yang putih-putih, jadi kalau yang saya ada di tengah-tengah orang putih pasti kenal saya karena kulit saya yang paling hitam. Ya kulit hitam tapi hatinya selalu seperti salju. Baik Bapak Ibu, tidak membuang-buang waktu, saya ajak kita untuk sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia pasalnya yang kelima. Surat Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13. Ayat ini sering kita sudah baca dan mungkin juga sudah ada banyak yang tahu akan ayat ini. Galatia pasalnya yang kelima ayat 13. Yang punya Alkitab manual bisa buka, yang juga punya handphone juga bisa buka. Dan yang tidak bawa Alkitab dan tidak bawa handphone bisa lihat di layar yang besar. Ayat 13 demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih.
Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta mau melakukan firman ini dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau saudara senang dengan topik atau tema, saya kasih judul di sini, melayani Tuhan dengan benar. Layani Tuhan dengan benar. Nah, ada dua hal penting yang saudara bisa lihat, kata dan kalimat yang paling penting di ayat 13, yaitu dikatakan ya kalau kita dipanggil dan sudah keluar dan dimerdekakan, yaitu kita jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai hidup dalam dosa. Yang kedua ya yaitu melainkan layanilah Tuhan dengan benar. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kata merdeka di sini artinya itu bebas ya, bebas dan bisa juga merdeka dalam arti ya kita diberikan kesempatan dan anugerah. Nah, banyak orang mendapatkan kesempatan dan anugerah dari Tuhan, tetapi dia tidak mempergunakan kesempatan itu untuk hidup dengan benar. Ya. Nah, satu contoh kemarin waktu saya ada di rumah duka, lalu ada salah seorang ibu bilang gini kepada saya, Pak, selalu kalau saya ikut ibadah ya, saya biasa kadang-kadang heran kenapa pendeta di atas gak pernah ya, dia tahu bahwa suami saya itu hidup di dalam dosa tapi tidak mau tegur. Selalu yang dia ini angkat-angkat suami saya, ya puji-puji gitulah. Artinya karena orang punya uang jadi dipuji-puji. Padahal hidup di dalam dosa. Nah, kenapa orang takut? Kenapa orang tidak takut hari-hari ini? Karena dia berpikir bahwa keselamatan yang dia terima itu, ya itu adalah sebuah anugerah dan kalau dia sudah hidup di dalam anugerah Tuhan, dia tidak dihukum seperti pada waktu masa yang lalu. Ketika orang berbuat dosa, langsung bisa saja mati di tempat. Saudara masih ingat ketika saya bawa topik dulu di sini tentang Ananias dan Safira, ketika waktu mereka berbuat dosa dalam cuma hanya membohongi imam yang ada di rumah Tuhan, dan pada saat itu waktu Ananias masuk dan Ananias jatuh keluar isi perut. Istrinya juga datang dan langsung juga. Lalu saya bilang begini, ya mungkin pendeta kan gak mungkin harus tegur dari atas mimbar ya. Dia mungkin ketemu secara khusus dan mungkin dia, wah enggak Pak, selalu yang dia bicara tentang berkat. Akhirnya gitulah suami saya begitu. Oh kalau yang kayak begitu ibu, saya nggak bisa ikut campur karena itu bukan ranah saya, itu bukan urusan saya di situ karena saya tidak melihat. Kalau saya melihat pasti saya tegur karena firman Tuhan berkata kalau kita tahu ada saudara kita berbuat dosa, kita harus menegur. Kalau kita tidak menegur, maka waktu dia meninggal, saudara yang tahu itu, saudara yang menanggung dosanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, jemaat Rupe yang hadir malam hari ini, di sini dikatakan saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Saya tekan di sini nih. Jangan hidup dalam dosa. Tapi banyak Pak, orang habis bikin dosa dia bisa naik di atas melayani itu. Gak ada masalah tuh, dia gak jatuh-jatuh. Ya, kenapa dia bisa berdiri di atas melayani? Ya karena dia percaya bahwa dia sudah dimerdekakan. Sudah percaya kepada Tuhan. Nah percaya kepada Tuhan tapi masih tinggal dalam dosa. Ini kan aneh Bapak Ibu. Percaya Tuhan tapi hidup dalam dosa. Bagaimana dia bisa mau mengalami mujizat Tuhan? Bagaimana dia mau bisa mengalami terobosan di dalam Tuhan? Kalau hidupnya masih penuh dalam dosa. Makanya saudara, ketika saudara
percaya Tuhan, saudara sudah ditebus dengan darah Kristus, jangan lagi berbalik kepada hidupmu yang lama. Sekali percaya Yesus, tetap Yesus. Kalau saudara mau lihat mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam bisnismu, di dalam pelayananmu, di dalam studimu, saudara jangan hidup di dalam dosa. Tapi apa? Gunakan waktu itu untuk melayani Tuhan. Berapa banyak sini yang sudah melayani Tuhan? Cuma satu orang. Yang tadi di atas melayani Tuhan enggak? Ya. Cuma Bapak ini nih yang melayani Tuhan. Yang datang ke sini melayani siapa? Melayani manusia atau melayani siapa? Ya kita harus melayani Tuhan. Karena Tuhan kasih kesempatan itu untuk kita melayani Dia. Nah, saudara waktu saudara melayani Tuhan, saudara jangan pikir dulu yang lain-lain. Layani Tuhan saja. Layani dengan sepenuh hati, layani dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan lihat terobosan di dalam hidupmu. Ada dua hal penting orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang melayani Tuhan yang pertama, ketika dia melayani dengan sungguh-sungguh, ada pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan yang dunia berikan itu sementara. Tapi pengharapan di dalam Tuhan sekalipun kita tidak lihat dengan mata jasmani kita. Tapi waktu kita percaya sungguh-sungguh, maka Tuhan sediakan yang terbaik buat saya dan saudara. Katakan amin. Hal yang pertama waktu kita melayani Tuhan dengan benar, Tuhan menyediakan pengharapan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Nah, pengharapan di dalam Tuhan itu seharusnya kita gunakan di setiap kesempatan. Nah, kemarin waktu demo-demo besar-besaran, lalu ada banyak orang bilang begini, kita ada di Indonesia yang gelap. Siapa yang mau Indonesia gelap? Gak ada orang di sini mau Indonesia gelap. Kita semua mau lihat Indonesia itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita mau lihat kota Makassar itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kita mau lihat provinsi Sulawesi Selatan kita itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari orang-orang yang hadir setiap Kamis di Rupe ini. Bagaimana bisa kita mau bawa pengharapan itu? Saudara keluar di sini, saudara harus jadi terang di luar. Bukan jadi gelap, tetapi jadi terang. Makanya orang yang sudah percaya kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dimerdekakan di dalam Tuhan, dia harus membawa dampak yang positif di dunia yang gelap yang ada di luar sana. Itu orang-orang yang hidup di dalam pengharapan Bapak Ibu. Nah waktu mereka bilang itu, saya bilang iyalah sih. Karena gereja hari-hari ini, persekutuan hari-hari ini cuma tarik orang sebanyak-banyak untuk isi kursi-kursi. Setelah itu dia dapat makan, dia tinggal enak di situ, dia nggak mau keluar. Seharusnya waktu dia menerima sesuatu di sini, dia harus keluar untuk melayani orang-orang yang ada di luar sana. Bawa mereka ke sini untuk percaya Yesus, karena di dalam Yesus ada pengharapan itu. Jangan kita cuma duduk saja. Ya, jangan duduk saja. Saudara dapat kemerdekaan itu dengan cuma-cuma loh. Dapat keselamatan itu dengan cuma-cuma. Jadi kita harus juga waktu kita dapat, kita jangan simpan itu. Tapi kita keluar untuk bawa itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kalau tidak saudara, habis kita terus. Habis hanya untuk penuhin kursi-kursi. Tapi tidak ada perubahan. Kursi penuh. Tetapi tidak ada perubahan Bapak Ibu. Tapi waktu kita keluar kita perlengkapi mereka. Mereka sudah ada di sini dan kita ajak mereka keluar. Mereka harus jadi terang di luar sana. Supaya kota ini dimenangkan oleh Tuhan. Oleh hidup saya dan saudara. Ya. Cuma dua sini. Ayat ini cuma ada dua hal penting. Kalau tidak melayani Tuhan bikin dosa. Itu saja.
Karena Tuhan kasih kesempatan itu. Jadi kalau saudara dapat kesempatan itu, pakai hidup ini untuk layani Tuhan. Layani orang. Coba kita buka dulu saya teringat dengan perumpamaan ini. Di Matius 20 ayatnya yang ke-26. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan, tidaklah demikian di antara kamu, siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini perumpamaan tentang tentang hamba yang setia. Ya. Dan ini satu saat ketika murid-murid sementara berdialog, lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang sedang kamu perbincangkan? Ya. Lalu mereka bilang, oh enggak, kita enggak ngomong apa-apa. Bohong kan? Dorang lagi sementara ngomong-ngomong, Yesus bertanya, apa yang sementara kalian perbincangkan? Ini kan berbicara tentang siapa yang besar dan siapa yang paling kecil. Gitu saja. Siapa yang melayani di atas, siapa yang melayani di bawah. Gitu. Nah sama saja kalau Pak John datang lalu Pak John bertanya, ini kalian lagi bikin apa nih? Bicara-bicara apa ini? Nah biasanya orang itu kalau dia takut atau dia mulai cari banyak alasan. Oh enggak, kita enggak bikin apa-apa. Padahal kita lagi lihat, mereka lagi ngomong, perbincangkan sesuatu. Ini lagi perbincangkan antara siapa yang paling besar dan siapa yang paling kecil. Tidak dilihat, tidak diukur sini siapa yang setia. Tapi siapa yang taat kepada aturan, kepada perintah Yesus itu. Jadi kalau tanya, wah siapa yang paling setia di sini? Enggak ada jemaat yang setia. Saya enggak tahu. Tapi di Alkitab tidak pernah bilang bahwa jemaat yang setia. Tapi Alkitab bilang bahwa hamba yang taat. Orang yang taat, orang itu akan diberkati Tuhan. Hamba yang taat, dia akan diberkati Tuhan. Jadi tidak dilihat kesetiaan itu tidak diukur dari, wah setiap hari Kamis saya setia, saya datang. Enggak. Siapa yang taat di rumah Tuhan, siapa yang taat melayani Tuhan, hidupnya akan diberkati Tuhan. Jadi tidak menjadi tolak ukur setia. Ya. Orang setia itu belum tentu dia melakukan hal yang sungguh-sungguh. Tapi orang yang taat pasti dia akan melakukan apa yang ada di dalam firman ini. Satu saat berbicara tentang orang yang taat dan orang yang setia. Satu saat ada perempuan Sunem dan waktu itu Nabi Tuhan yaitu Elisa. Dia jalan setiap hari gitu. Pokoknya kalau dia lewat situ, dia sampai di perempuan Sunem ini, dia harus mampir dan disediakan makan untuk Elisa. Setiap hari. Nah Elisanya juga nggak tahu diri. Ya, wah dia pikir, wah pokoknya kalau saya lewat situ, ada itu mbak, ada itu ibu yang sediain makan. Tapi saudara di sini lihat, dilihatnya dari ketaatan perempuan ini. Perempuan ini dia tidak melakukan ini supaya mau dibilang, saya lihat tuh, saya lakukan ini kepada Nabi Tuhan atau Nabi Yahweh itu. Nabi Elisa. Wah dia lakukan terus. Setiap kalau Elisa datang, Elisa jalan. Pasti mampir di rumah itu. Makanan sudah tersedia. Begitu juga besok juga. Jalan capek. Datang makanan sudah tersedia. Satu saat perempuan ini bilang kepada suaminya. Pak itu loteng yang di atas. Itu yang tempat yang di atas. Itu kan kosong.
Bagaimana kalau kita bikin satu ruangan kepada Nabi Tuhan ini? Wih, suaminya bilang begini, ih jangan-jangan ini ada apa gitu sampai dia mau buat ini ruangan kosong. Laki-laki itu kan biasa kan logikanya jalan. Tapi perempuan ini kan punya perasaan. Ya, dia nggak enak nih. Kalau setiap hari dia datang cuma makan, siapa tahu dia capek mau istirahat. Nah, akhirnya dibuat tempat itu. Nah, waktu dibuat, Elisa suruh Gehazi, bujangnya. Tolong tanya itu. Ibu yang dibawa. Apa yang dia perlukan? Nah, waktu dia sampaikan isi hatinya kepada bujangnya itu. Dia bilang, saya ini sudah tua. Saya memerlukan seorang anak. Akhirnya Elisa bilang begini, tahun depan kamu akan punya anak. Coba kita lihat di 2 Raja-Raja. Supaya jangan sampai saudara pikir, ini Pak Dani karang-karang di atas. Di dalam 2 Raja-Raja, pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat, ini ayatnya cukup panjang, 8 sampai 37. Tapi ya saya cuma hanya ayatnya yang ke-14. 2 Raja-Raja pasalnya yang pasal 4 ayat 8 sampai ayat 37, tapi ayatnya yang ke-14 bilang begini. Kemudian Elisa berkata, apakah yang dapat dibuat baginya? Jawab Gehazi, sesungguhnya ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Kata Elisa, panggillah dia. Ia memanggilnya, lalu perempuan itu berdiri di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan mendekap seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Tuhan atau Yahweh, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Perempuan itu pun mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu, pada tahun berikutnya, sesuai dengan yang dikatakan Elisa kepadanya. Anak itu menjadi besar. Pada suatu hari ia keluar menemui ayahnya di antara para penuai. Lalu ia berkata kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Kata ayahnya, kepada seorang hamba, bawalah dia kepada ibunya. Nah saudara, waktu dibawa anak ini, dan anak ini meninggal. Kalau saudara ikut pasal atau ayat-ayat selanjutnya, anak ini meninggal. Anak yang tadi sudah dinubuatkan dari perempuan ini akan melahirkan. Nah sesudah lahir anak ini meninggal. Tapi saudara tahu, karena ketaatan, karena kesetiaan perempuan ini, anak ini akhirnya Elisa meletakkan tangan dan meletakkan tubuhnya di atas anak ini. Dan anak ini hidup. Orang yang setia, orang yang taat, dia akan menikmati mujizat dari Tuhan. Saya nggak tahu malam ini saudara datang, ada hal-hal apa yang membuat saudara mati. Mati secara rohani, itu harus perlu dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Mati usahamu, percaya kalau engkau taat, Tuhan akan membalikan kembali dengan berlipat kali ganda. Engkau yang datang malam hari ini dengan sakit penyakit apapun, kalau engkau orang yang setia dan taat, Tuhan akan mengadakan mujizat bagimu malam hari ini. Sehingga waktu engkau keluar dari tempat ini, engkau akan berkata, Tuhan Yesus yang saya sembah, Tuhan yang ajaib
bagi hidupku. Orang yang melayani, mereka punya pengharapan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Orang yang melayani Tuhan, mereka juga akan menerima mujizat dari Tuhan. Kenapa bisa mengalami mujizat? Tentu kalau kita hidup benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mujizat itu kita akan alami dan kita terima. Saya punya kesaksian yang sebenarnya mungkin orang bilang begini, enggak mungkin. Enggak mungkin. Tapi saya selalu melihat dan saya percaya kalau saya berjalan dan saya menyenangkan Tuhan, tidak pernah Tuhan mempermalukan anak-anaknya. Satu saat Bapak Ibu, saya tuh ya, saya nggak ada punya, maksudnya begini, sudah 2 bulan. Saya tidak, kalau saya bicara itu agak mungkin malu begitu ya. 2 bulan. Ada yang harus saya bayar Bapak Ibu. Ya, harus saya bayar. Kalau saya tidak bayar, malu saya karena saya pakai tempat itu. Ya. Akhirnya saya nggak sangka-sangka ada seorang hamba Tuhan datang. Ya, saya juga baru juga pernah ketemu di situ. Ya. Ketemu waktu itu. Ketemu dengan Pak John ini, ya. Jadi ketemu lagi, saya juga dipanggil gitu makan bakso. Ya. Jadi habis itu sudah saya pulang Bapak Ibu. Saya pulang, saya nggak pernah bicara-bicara, saya nggak pernah ngomong kepada siapa-siapa, nggak pernah. Akhirnya pergilah di rumah duka. Pergi di rumah duka dan sampai di rumah duka saya lihat, orang dikasih berkat gitu kan. Saya juga nggak butuh, maksudnya saya nggak berharap saya akan dapat karena itu kasih ke orang berduka. Tapi saudara tahu nggak? Dalam 2 bulan itu saya sudah, Tuhan saya ini hamba yang sudah melakukan pekerjaanmu. Saya sudah mengerjakan pekerjaanmu, saya sudah melayani. Saya tidak perlu harus pinjam, harus ini. Saya percaya pasti Tuhan sediakan bagi saya. Dan saudara setelah keluar dari rumah duka, saya lihat, itu tadi sudah dikasih. Saya lihat ada 1 amplop panjang sekali di kantong gitu. Saya bilang jangan-jangan ke saya ini ya. Pikir saya begitu tapi kayaknya hati besar saya bilang pasti saya. Dan akhirnya dia bilang begini, boleh nggak saya peluk Bapak? Saya kaget. Aduh, baru pernah saya dipeluk sama hamba Tuhan yang punya pengurapan seperti kayak gini. Boleh saya peluk Bapak? Dan waktu dia peluk saya, dia bilang begini, Pak boleh saya memberkati Bapak? Saya kalau dengar mau diberkati begitu, langsung mata saya itu jadi besar Bapak Ibu. Iya, karena yang selalu di mata itu lihat kalau yang merah-merah itu pasti mata terbesar. Iya, karena saya lihat amplop merah kan, jadi saya bilang pasti ini berkat buat saya. Tidak mungkin bagi orang lain, masa dia mau minta peluk saya? Nah ini bukan siapa-siapanya. Tapi saudara tahu waktu selesai peluk, penasaran saya. Ya, orang sudah berlarian mau naik ke mobil. Saya pura-pura pergi ke WC. Saya penasaran ini apa gitu saya pegang. Wih tebal. Wih dalam nama Yesus kalau bisa ini. Tuhan ini kalau bisa sesuai yang ada di pikiran saya. Benar Bapak Ibu. Waktu saya pulang saya gak buka-buka dulu. Saya pulang saya kasih tahu ke istri saya begini. Ini ada berkat. Ini yang kita doakan setiap hari. Setiap pagi ini doa. Ini ada berkat. Saudara tahu gak waktu saya buka itu. Saya langsung bilang haleluya. Saudara tahu kan orang Pantekosta kalau bilang haleluya kan. Haleluya. Panjang sekali haleluyanya. Karena tebal. Saudara tahu akhirnya saya datang ke hotel yang saya pakai tempat itu. Saya bilang, Ibu ini 2 bulan yang tertunda.
Hari ini juga kalau Bapak Ibu juga punya berkat yang tertunda, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihimu. Tapi Tuhan mau lihat sampai sejauh mana ketaatan dalam melayani Tuhan. Ketaatan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Perempuan ini, dia tidak bikin apa-apa cari, supaya cari nama, cari ini. Enggak. Dia buat saja dengan ketulusan. Dia kasih makan Elisa, dia bikin ini kepada Elisa. Jadi saudara, kalau ada hamba Tuhan datang di rumahmu, jangan saudara seke-seke sama hamba Tuhan. Ya. Jangan seke-seke, kasih makan saja. Siapa tahu yang datang itu malaikat? Iya enggak? Siapa yang waktu hamba Tuhan datang di rumahmu, kasih minum dia, kasih makan dia. Pasti apa yang engkau tabur itu akan dikembalikannya berlipat-lipat kali ganda. Anak yang sudah mati, waktu Elisa membaringkan, menunjukkan tubuhnya di atas anak itu hidup. Hari ini rumah tanggamu lagi dalam keadaan goncang, jangan khawatir. Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ. Dan Tuhan siap memulihkan rumah tanggamu. Tuhan juga siap untuk memulihkan usahamu. Tuhan juga siap untuk mengadakan mujizat bagi studimu. Asal kita tetap taat dalam melayani Tuhan. Biasanya orang begini, Pak, jangan jangan saya melayani dulu, kasih saja ke Ibu Foni, kasih saja ke yang lain-lain. Kan saya nggak bisa, saya sudah tua Pak, jangan saya di atas. Saudara, lihat, orang tidak lihat dari umur, yang penting semangat dan punya hati yang sungguh-sungguh tulus untuk melayani Tuhan. Hidupnya akan diberkati Tuhan. Dan ini yang saya lihat hari-hari ini, orang-orang yang taat dan setia. Wow, dunia lagi goncang, teman keluarganya lagi goncang. Tapi dia tetap kuat, teguh berdiri di tengah badai. Saya sudah banyak mengalami mujizat Tuhan setelah saya kasih hidup saya untuk melayani Tuhan. Masuk tahun yang ke-8 ini. Saya lihat banyak sekali cara Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib. Wah, waktu saya ada dalam keadaan yang sudah tidak berdaya. Wah, di situ saya lihat Tuhan turun tangan untuk menolong saya. Kalau Tuhan menolong saya, Tuhan menolong orang-orang yang ada di masa lalu, Tuhan juga menolong saya dan Bapak Ibu malam hari ini. Mana tim musiknya tadi, ada pemain keyboard, saya mau nyanyi lagu ini deh. Ya, mana itu pemain keyboardnya? Saya suka ini lagu, dan lagu ini Bapak Ibu dalam 2 minggu ini gak pernah saya tidak nyanyi. Di atas kendaraan saya nyanyi, di tempat juga di mana istri lagi juga bikin warung, saya juga nyanyi di situ. Saya nyanyi di situ. Padahal saya sendiri seorang Kristen di situ. Tapi saya menyanyi ini dengan iman. Walau dunia bergoncang, Tuhan tetap setia buat kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya hidupmu dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya
pengharapan. Satu-satunya pengharapan kita hanya dalam Tuhan. Dunia boleh bergoncang, dunia boleh hancur, tapi janji Tuhan, kasih setia Tuhan tak pernah berubah dalam hidup saya dan saudara. Ada beberapa orang yang saya tahu datang malam hari ini. Mereka lagi dalam keadaan goncangan. Tidak usah lihat ke kanan dan ke kiri. Saya juga tidak akan undang. Tapi yang saya tahu ada orang-orang yang datang malam hari ini. Mungkin beberapa waktu ini, engkau mungkin mengeluarkan air mata di waktu malam. Mungkin waktu engkau ada di atas tempat tidur, engkau lagi merenungkan. Tuhan, kenapa hidupku begini? Tuhan, bukankah saya sudah ada di rumah penyembahan ini setiap Kamis? Bukankah saya sudah ikut kegiatan selama rumah penyembahan bikin acara? Tapi Tuhan, di mana? Di mana kasih-Mu? Di mana tangan-Mu itu, Tuhan? Saudaraku tidak lihat saya. Keluargaku juga sudah tinggalkan saya. Bahkan pendetaku juga tidak datang ke tempat ini untuk mendoakan saya. Mereka adalah manusia biasa. Tapi Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang engkau layani, Dia tidak pernah menutup mata sedikit pun. Dan tangannya tidak pernah kurang panjang untuk menolong saya dan saudara. Tangannya itu yang akan membalut luka hatimu. Tangannya itu yang akan menyembuhkan sakit penyakitmu. Tangan itu juga yang akan memberkati hidup. Tidak perlu engkau khawatir, tidak perlu engkau kemana-mana ceritakan itu. Tidak perlu engkau datang curhat kepada siapa-siapa. Datang di kaki Tuhan. Seperti waktu tadi mereka menyembah di sini. Mereka berlutut dan mereka angkat suara mereka kepada Tuhan. Itu tandanya bahwa tidak ada yang bisa sanggup untuk memberkati mereka, menolong mereka. Hanya waktu duduk di kaki Tuhan. Waktu mereka tikang lutut di kaki Tuhan. Pertolongan itu akan datang tepat pada waktu. Kalau engkau ada di tempat ini, engkau yang datang dengan pergumulan ini. Dengar baik malam hari ini. Tuhan mau beracara dengan hidupmu. Asal engkau sungguh-sungguh hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Jangan lihat ke kiri dan ke kanan. Pegang bagian dada. Angkat tanganmu yang satu itu. Jesus. Jesus Lord. Thank you Lord Jesus. Tuhan ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Tuhan ada di tengah-tengah ini. Dan Dia siap menjamah hidupmu. Dia siap menyembuhkan sakit penyakitmu. Ada beberapa orang yang di bagian belakang. Engkau yang datang dengan pergumulan. Percaya Tuhan ada di tempatmu di situ. Dan Tuhan siap membalut. Dia yang menguatkan hidupmu. Boleh turun sedikit deh. Turun. Makasih Tuhan. Tutup mata kita malam hari ini. Ya Rabbana. Oh, walau dunia berubah. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Bolehkah kita sama-sama bangkit berdiri? Saya sudah berhenti memperkatakan firman Tuhan malam hari ini. Saya mau, tidak usah kalau saudara pun mau maju doa ke depan, gak ada masalah. Tapi dari tempat ini, dari atas, boleh singers naik, bantu saya. Ada Ibu Foni. Saya mau saja ya, ini yang datang malam hari ini. Yang dalam beberapa waktu ini, 2-3 hari atau 1 minggu belakangan ini. Engkau lagi bingung begitu. Di saat-saat engkau lagi sendiri lalu engkau berkata begini, Tuhan, mana janjimu Tuhan? Mana Tuhan? Mana? Saya kenapa belum lihat? Kenapa saya belum menerima? Nah, orang itu yang saya mau doakan. Supaya engkau akan lihat benar-benar bahwa Tuhan yang engkau sembah, dia tidak pernah berdusta. Dia akan mengadakan itu dan dia akan membuat itu sampai engkau terkagum-kagum. Dan engkau akan berkata kepada dunia dan kepada orang-orang di sekitar, ini Tuhanku yang selama ini saya sembah dia. Dia tidak pernah mempermalukan saya. Dan dia sediakan tepat pada waktu ini. Pada hari ini. Pada hari ini. Kalau Tuhan mengadakan mujizat kepada perempuan Sunem itu. Perempuan-perempuan yang ada di rumah penyembahan di Jalan Domba ini akan mengalami mujizat yang ajaib dari Tuhan. Makasih Tuhan. Angkat pujian ini. Mari yang mau didoakan. Yang saya tadi bilang kalau yang lagi gelisah, mari maju ke depan. Penuh sukacita sangat memuji Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Lebih lagi jemaat Tuhan, kesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar amin, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari saya jemput jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Kami lagi bersuka cita buat Yesus. Haleluya. Katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatas, berkat-Nya tercurah buat jemaat Tuhan. Yes. Amin. Dari hari ke hari tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. 1, 2, 3, Kau lebih lagi. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Bertepuk tangan di atas kepala kita. Yuk jemaat Tuhan, jangan kasih kendor dong. Mana suaranya jemaat Tuhan? Oh, lebih lagi oh.
tangannya selalu dipegang Tuhan, katakan amin. Boleh angkat tinggi tangan Bapak Ibu Saudara, kepalkan tinggi ke atas. Katakan tangan saya dipegang Tuhan Yesus seumur hidupku. Yang percaya katakan amin, sebab Dia terlalu ajaib bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Sambil kita bertepuk tangan tinggi di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami malam hari dengan hati yang bersyukur, memuji Engkau. Sama-sama nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Kau Raja atasku. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Kau layak. Amin. Ajaib Tuhannya, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, yang berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, jemaat rupa nyanyikan dengan segenap kekuatanmu. Tak terbayang kebesaran-Mu. Kami mendeklarasikan kebesaran-Mu di tempat ini Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan. Ya, Raja atas hidup kami. Oh, hanya Kau yang layak. Oh, bersukacita nyanyikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Karena Kau sumber layak, berkuasa, memerintah selamanya. Kau Yesus Tuhan kami. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, oh. Kerajaan-Mu tak tergoncangkan ya Tuhan. Dan kami bersyukur kami ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Oh, oh, oh. Yesus Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan, elu-elukan Raja kita. Yesus Tuhan. Haleluya. Kebesaran-Mu melingkupi setiap hidup kami. Jemaat Tuhan sendiri nyanyikan. Ajaib. Kami kagum akan Engkau, Yesus Tuhan. Kau sumber layak. Amin. Memerintah selamanya. Yesus, Yesus, umat pemenang nyanyikan. Ajaib